wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja nggih. Melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang ilmu shorof. Pertemuan kemarin saya sudah suruh mencatat tentang kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama nanti kita buka, kita bahas bersama. Lalu kita sedikit membahas tentang kitab Amsilatut Tasrifiyahnya ya. Dibuka yang sudah mempunyai kitabnya, yang sudah mempunyai catatan dibuka kembali. Kemarin yang dulu sudah pernah saya suruh mencatat. Nah, sekarang dibuka kembali. Oh ya, bagi anak yang belum mengerjakan penilaian tengah semester atau ujian kemarin, ujian tengah semester, silahkan untuk segera mengerjakan. Saya tunggu ya. Kalau kalian tidak mau mengerjakan, kalau kalian tidak mau merasa intinya itu tidak mau mengerjakan atau tidak mau memberikan penilaian, nanti berakibat pada nilai akhir kalian. Saat mengimu sekolah bijine elek pripun, nek mboten halangan dhewe mboten saged derek ujian nggih. Niku nuwun ujian susulan nggih, mangke kula paringi ujian. Saya tunggu. Ada beberapa anak yang belum mengerjakan, tapi kok tidak sampai saat ini belum ada yang meminta ujian kepada saya. Itu bagaimana? Yo, yang belum ujian silahkan hubungi saya, lalu mintalah ujian susulan. Nah, sekarang kita masuk bab yang pertama, babul awal al-istilahi minas sulasil mujarrad, wazan fa'ala yaf'ulu. Bab yang pertama dari fi'il sulasi mujarrad. Kemarin fi'il sulasi mujarrad apa? Fi'il yang 3 huruf dan sepi dari tambahan, itu fi'il sulasi. Nah, dibuka halaman pertama yang ini, dibuka, disimak bersama-sama. Kalau yang tidak punya kitab ya berarti ditulis, kemarin sudah saya catatkan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Kemarin sudah saya catatkan itu bagaimana itu wazannya. Yang seterusnya itu wazan, yang bawahnya itu namanya mauzun. Yang pertama itu wazan, yang pertama itu wazan. Lah, metodenya seperti apa? Nanti yang pertama ini saya akan maknai semuanya dari awal sampai akhir sini saya maknai. Nanti saya maknai cuma awalnya saja. Nanti kalian itu harus mencatat semuanya itu maknanya sama, akan tetapi artinya yang berbeda. Contohnya seperti ini, disimak nih. Fa'ala wus agawi sapa wong lanang siji, yaf'ulu bakal utawa lagi agawi sapa lanang siji, fa'lan kelawan agawe, wa maf'alan kelawan agawe temenan. Fahuwa isim domir, gak usah dimaknani. Fa'ilun wong kang agawe, fa'ilun wong kang agawe, maf'ulun wong kang digawe, orang yang digawekan atau orang yang dipekerjakan. Uf'ul gawe sira, lataful ojo gawe sira,
maf'alun panggonane utawa mangsane agawe. Kan isim zaman atau isim makan itu panggonane agawe atau mangsane agawe, mif'alun alate agawe. Nah, itu secara maknanya saya maknane ya itu di skip, diberhentikan, di pause, lalu dimaknai di kitabnya. Kan kemarin dulu sudah pernah saya catatkan, nasoro wis nulung sapa lanang siji, yang suruh bakal nulung sapa lanang siji, bakal nulung atau lagi nulung sapa lanang siji, nasron kelawan tulungan, mansoron kelawan tulungan, nasirun wong kang nulungi, mansurun wong kang ditulung, unsur tulungo sira, tolonglah, la tansur ojo nulung sira, mansarun mangsane atau panggonane nulung, minsorun alate nulung. Nah, ini sudah saya maknai kan lah. Nanti ini madda, sona, goza, amala itu saya cuman maknai di awalnya saja, yang seterusnya kalian yang memaknai sendiri. Contohnya seperti madda terus mengiri itu maknanya sama dengan yang di atas, makanya kamu harus bisa memaknai nantinya ya. Madda artinya apa? Wus dawaake sapa lanang siji, sona wus ngerekso itu menjaga, wus ngerekso sapa lanang siji, goza wus perang, sudah berperang, goza wus perang sapa lanang siji, amala maknane wus angen-angen sapa lanang siji. Fi'il madhi bimakna fi'il madhi. Nah, setelahnya itu bimakna fi'il mudhari', bimakna masdar, isim fa'ilah. Sama, maknanya sama, tapi artinya yang berbeda. Itu nanti seterusnya tasrifan ya seperti itu, hanya saya maknai di awal, nanti seterusnya kalian yang memaknai. Nah, dibuka tentang pelajaran yang kemarin, tentang kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama kemarin apa? Qaidatul ula. Kemarin sudah saya contohkan. Idza taharrakatil wawu. Idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fil kalimati hima ubdilata alifan mislu sona wa ba asluma sowana wa baya. Ya, buka kembali ya. Kemarin yang saya contohkan apa? Kita bahas bersama-sama. Kemarin mana ya? Enggak ada. Nah, idza taharrakat awal ya'u ba'da fathatin mutasin fil kalimatin ubdilata alifan misla sona. Apabila ada wawu atau ya jatuh setelah fathah, apabila ada ya berharokat ya, jatuh sesudah fathah dalam satu kalimat, maka wawu atau ya tersebut diganti dengan alif. Baya'a, contohnya ba'a, ada sona, ada goza. Di bab pertama itu kan ada. Oke. Nah, saya contohkan seperti ini. Ketika ada wawu atau ya, setelahnya fathah, dalam satu kalimat, maka wawu atau ya itu diganti dengan alif. Contohnya kita buka lafadz sona asluhu sowana. Contohnya seperti ini. Seperti lafadz fa'ala. Nasoro nggih. Nasoro
Ini namanya mauzun. Kalau mauzun itu pasti mengikuti wazan, pasti dia mengikuti wazan. Nasara wazannya apa? Wazannya itu fa'ala. Fa'ala. 1, 2, 3. Fathah, 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 fathah. Sama persis. Nasoro, fa'ala, sama persis. Lah, kalau sona itu bagaimana, Pak? Sona. Kalau di situ yang pertama kan kemarin sona. Sona ala wazni, sona itu adalah namanya mauzun. Wazannya sona itu adalah fa'ala. Fa'ala. Loh kok bisa, Pak? Ya bisa. Sona adalah fi'il madhi. Akan tetapi di sini kelihatannya tidak cocok kan? Kalau nasoro, coba nasoro itu sama. Fa'ala. Fathah, fathah. Hurufnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fathah, 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 fathah. Akan tetapi ini harokatnya kok cuma 1. Shod, fathah, lalu tidak ada langsung sona. Ini bagaimana? Kok wazannya itu tetap fa'ala? Berarti sona ini adalah huruf atau lafadz yang rekayasa. Artinya rekayasa itu apa? Dia itu tidak pada bentuk yang aslinya. Kalau nasoro itu adalah binat soheh. Nah, kebanyakan apa? Kebanyakan lafadz atau kalimat-kalimat yang tidak rekayasa itu adalah kebanyakan selain huruf soheh. Maksudnya selain binat soheh pasti ada huruf-huruf ilatnya. Huruf ilatnya itu apa kemarin? Huruf ilat wawu, alif, dan ya wai. Pasti kalau ada huruf ilat, namanya huruf ilat itu huruf penyakit, itu pasti ada suatu perubahan kalimat. Ketika ada suatu perubahan kalimat, karena itu dinamai huruf ilat, huruf penyakit, maka dia dirubah hurufnya, dirubah kalimatnya. Contohnya seperti ini ya. Sona gak pas, shot, alif, alif orano. Benar, kalau sona itu lafadznya adalah shot, alif, lalu dan nun. 3 benar. Shot, alif, lalu alifnya kan nggak ada harokannya, lalu nah benar 3. 1, 2, 3. Kan tetapi kan nggak so'ana, tidak seperti itu kan, harusnya wazannya fa'ala, harokatnya harus sama, fa'ala. Tidak boleh so'ana, tidak boleh, nggak ada. Nah, berarti sona ini adalah huruf rekayasa. Rekayasa dari apa, Pak? Rekayasa bagaimana, Pak? Contohnya begini, ketika kalian melihat fi'il, ketika wazannya fa'ala lah katakan, akan tetapi tidak kamu bandingkan, kamu timbang tidak sama, mauzun kan harus dipertimbangkan dengan wazan. Kalau mauzunnya kamu pertimbangkan dengan wazan tidak sama, maka itu adalah pasti ciri-cirinya itu adalah huruf kalimat yang rekayasa, pasti ada aslinya. Contohnya seperti sona adalah kalimat fi'il madhi, wazannya fa'ala. Sona adalah kalimat asli atau rekayasa, pasti rekayasa, karena kamu timbang fa nggak ada, lalu kamu timbang tidak sesuai, pasti kalau kamu timbang tidak sesuai pasti ada huruf aslinya. Huruf aslinya sona itu wana. Ini sowana. Kalau kamu timbang pasti sama. Sowana wazannya itu adalah
fa'ala. Coba hurufnya 1, 2, 3 sama. Hurufnya fathah, 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 fathah. Ketiganya fathah, ketiganya huruf hanya 3 huruf, ketiganya juga huruf harokat fathah sama. Maka dari itu lafadz sona berarti asalnya sowana. Sowana ala wazni fa'ala. Pun paham sampai sekarang, sampai saat ini paham ya? Sona itu adalah huruf rekayasa yang asalnya sona itu rekayasa, yang asalnya adalah sowana, wazannya lah kok bisa berubah Pak? Kenapa? Sowana kok bisa berubah menjadi sona, ini bagaimana Pak? Nah, pastinya kan kalian bertanya seperti itu. Sowana kok bisa berubah menjadi sona, ini bagaimana Pak? Lah, pembahasannya kita masuk pada qaidah ilal yang pertama. Qaidah ilal yang pertama. Idza taharrakat al-wawu kan wal yahu ba'da fathatin muttasilatin fil kalimatihima ubdilata alifan mislu sona wa ba'a. Ketika ada wawu jatuh setelah harokat fathah dalam satu kalimat dan wawunya itu hidup, maka wawu itu harus diganti dengan alif. Ya berharokat, wawu ini berharokat tidak? Berharokat. Jatuh setelah harokat fathah tidak? Iya. Kan ada ketika ada wawu atau ya jatuh setelah ini loh, ada wawu 2 ya, kaidahnya 2. Satu wawu berharokat, wawu berharokat. 2 jatuh setelah fathah. Wawu berharokat tidak? Wawu berharokat jatuh setelah fathah. Wawu berharokat jatuh setelah fathah. Ini ada kaidahnya 2. Ketika ada wawu berharokat menyandang harokat jatuh setelah fathah dalam yang ketiga dalam satu kalimat. 3 ini wawu berharokat jatuh setelah harokat fathah dan dalam satu kalimat. Sowana ini kan satu kalimat. Lah maka wawu itu harus diganti dengan alif. Wawu diganti dengan alif, maka dari itu sowana diganti menjadi alif lalu menjadi sona. Wawunya diganti alif. Nah, alif ini diganti wawu diganti dengan alif, maka berubah menjadi sona. Wawunya ini diganti dengan lah, harokatnya bagaimana Pak? Kalau harokat alif kan sudah, kalau alif kan sama saja, fathah itu sama alif itu sama saja kan, atau harokatnya juga dibuang karena alif itu sama, sudah menandakan dengan adanya alif. Fathah ini sudah dicukupkan dengan tandanya alif, maka berubah menjadi sona. Seperti itu. Lah kenapa Pak kok wawunya diganti alif? Kenapa kok wawunya itu diganti? Kan pertanyaan seperti itu. Karena huruf ilat itu huruf penyakit. Ketika dia menyandang harokat itu dia merasa keberatan. Ini kan kita berbicara dengan lughahnya orang Arab. Lughahnya orang Arab itu ya seperti itu. Ketika ada huruf ilat menyandang harokat dan jatuhnya itu setelah harokat fathah, dia melafadzkan itu susah. Sowana itu yang orang Arab. Yang Jawa kan biasa. Tetapi orang Arab itu merasa kesulitan. Maka
wawu ini harus diganti dengan alif. Ketika wawu itu berharokat, fathah, itu dia kan harokatnya fathah. Huruf ilat itu ketika menyandang harokat dia merasa keberatan, maka kalau sebelumnya itu ada huruf fathah, maka huruf yang sesuai dengan harokat fathah itu adalah alif. Kan kemarin ada i'rab nasab itu kan nasab fathah lalu alif. Alif itu ketika menyandang harokat, alif itu harokat secara huruf. Kalau secara harokatnya itu sama juga dengan huruf alif. Harokat fathah itu kan seakan-akan ada alifnya. Nah itu kan wawu bisa diganti dengan alif dengan menyamakan harokat fathahnya itu sudah sesuai dengan alif sendiri. Maka sowana ketika huruf ilat wawu menyandang harokat fathah, dia harus diganti dengan alif. Fasoroso sona, sowana berubah menjadi sona, seperti itu. Nah sudah banyak tuh seperti itu. Tidak ada harokat ilahnya ada. Sona aslu sowana ala wazni fa'ala ubdilat dan ganti al wawu apa wawu alifat en alif li taharrukiha krono nyandeng harokate wawu ba'dal fathati ing dalam sabadane fathah mutasilatin kang sambung fil kalimatihima ing dalam satunggal kalimat fasoro mengko dadi sona apa lafat sona. Ketika ada wawu kok menyandang harokat dan harokatnya setelah huruf setelahnya itu menyandang harokat fathah dan dalam satu kalimat itu dia harus diganti dengan alif. Kaidahnya seperti itu. Sekarang itu lafat sona. Sekarang kita lafat ya. Kemarin kan ada lafat ya itu ba'a. Ini kan ala wazni fa'ala. Kan tidak harus ba'a, kok mek loro tok Pak. Berarti itu ada aslinya. Ba'a asluhu baya'a. Asalnya baya'a ala wazni, wazannya fa'ala. Baya'a diganti dengan baya'a, kok bisa berubah menjadi ba'a? Terkena kaidah yang nomor 1. Kaidah nomor 1 yaitu ketika ada huruf wawu atau ya berharokat, ya berharokat. 2 jatuh setelah fathah. Satu kalimat baya'a, maka ya atau wawu harus diganti dengan alif. Baya'a berubah menjadi ya-nya ini diganti alif, maka berubah menjadi ba'a. Seperti itu runtutannya, seperti itu. Oke. Goza asluhu gozawa. Goza kalau kemarin kan contohnya apa saja, ba'a ada, terus sona asluhu goza, asluhu roma, asluhu romaya ada, romaya itu kan kemarin sudah saya catatkan itu. Da'ul qaum bayana, jika wawu ya tersebut pada posilam fi'il maka tetap berlaku kaidah iqlal ini. Itu contohnya itu hanya seperti ini ya. Ini kenapa kok kalian memandang sona itu kok sampai madun ghozin, itu pasti ada lafaz-lafaz yang dibuang. Ba'a, sona dan lain-lainnya. Ketika kalian mendapatkan lafaz atau kalimat yang hanya 2 huruf, waktunya panjang, kok tidak sesuai dengan wazannya, berarti lafaz itu adalah rekayasa. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya langsung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.